Selamat pagi bosku, ketemu meneh aku Anton Rahwono. Dino iki awake dhewe arep mlaku-mlaku ning kota ning Lawang Sewu Semarang. Nah, iki bangunan bosku. Lawang Sewu Semarang iki ya iki. Saiki dhewe arep ning gone lokete jajal, murah apa ora regane? Oh. Kalau kita lihat dari lapangan tengah yang pas awal tadi, mereknya Ericsson yang belum gabung sama Sony, Pak. Tugu muda. Untuk mengenang itu. Iya. Berarti saling ini bosku berarti saling terikat ini antara apa Lawang Sewu ini sama Tugu Muda Semarang yang jadi ikonnya kota Semarang ini. Fungsi gedung ini apa Mas? Nah, ini kan sekarang kita di gedung yang satunya lagi, Bapak. Ini adalah gedung tambahan yang dulu dibangun tahun 1916, selesai 1918. Hanya 16, 17, 2 tahun dong, Mas. Bisa buat gedung sekokoh ini. Iya, hanya 2 tahun. Wah, ini pekerjaan ini berapa orang ini bosku? Tapi unik bosku ini. Lihat gedung dari sana kayak apa? Kalau dilihat dari kayak gerbong kereta api. Loh, dari jauh sana. Wah. Lorong terus lurus muncul. Dan untuk ruangan yang kita masukin sekarang ini itu digunakan orang Belanda sebenarnya hanya sebagai mes karyawan ataupun asrama, Pak. Oh gitu, jadi gedung tambahan ini untuk mes karyawan. Iya. Zaman Belanda. Iya. Oh, okay. Dan di bagian tengah ruangan dibikinlah lorong simetris ini. Oh, untuk penghubung tadi ya? Iya. Oh, gitu. Nah, tanya aku Mas satu hal. Itu fungsinya apa Mas? Ini itu. dulu hanya buat wastafel kecil, Bapak. Oh. Yang buat cuci tangan. Soalnya untuk orang-orang zaman Belanda dulu, mereka itu membangun toilet semua di luar gedung, tidak ada yang di dalam ruangan. Oh gitu. Dan orang Belanda pun bangun toilet di luar, dia nggak mau yang namanya kena penyakit semacam flu, demam ataupun yang lainnya, itu dia nggak mau. Berarti sudah terkontrol ya? Harus steril. Steril. Jadi zaman Belanda dulu aja sudah bisa mengontrol kesehatan. Jadi kita itu harus mengontrol juga ini. Ama, setiap ruangan apakah ada wastafelnya? Itu. Ada. Setiap ruangan ada. Iya. Hebat. Mungkin kalau mau kita lihat ruangan satunya apakah benar nih ada wastafelnya ini. Itu bekas itu loh bosku ini. Ini wastafelnya ini. Ini bekas apa untuk cuci tangan ini. Masih kuat nih. Nah, ini ruangan untuk apa ini Mas? Ini kan tadi hadap-hadapan sama ruangan untuk mes ya, mes zaman Belanda ya. Pas ini ada depan ini bosku lah. Ini mau tanya ini ruangan untuk apa ini kok? Nah, di los ini. Kalau untuk Bapak lihat, di ruangan yang kita masukin sama ruangan yang tadi, bentuknya kan lebih luas ini, Bapak. Oke. Kan? Ini dulu digunakan orang Belanda hanya sebagai tempat pesta sama dansa atau bisa disebut ballroom. Oh gitu, oke. Dan yang unik di ruangan ini adalah bagian jendela. Nah, uniknya Mas. Oh, kebalik nggih? Bukannya kebalik, itu, Mas. Kenapa orang Belanda bikin jendela seperti ini? Supaya angin yang dari luar nanti masuknya naik ke atas, Bapak. Anginnya muter. Oh. Ditambah lagi bagian atapnya itu modelnya kotakan-kotakan seperti ini, Bapak. Itu buat pantulan angin untuk turun ke bawah. Kalau atapnya ini rata, angin langsung masuk ke ventilasi atas belakang Bapak. Langsung keluar ya, jadi nggak muter ya.
Wah, aku besok bangun rumah kayak gini aja, ventilasinya biar muter. Biasanya kalau orang Jawa, orang Indonesia itu kan jendelanya di luar gini ya, nah gitu. Jadi kan cuma masuk gini aja. Angin nggak mungkin bisa masuk dari bawah. Oh, nggak mungkin. Pasti dari samping. Ya, pasti dari samping, betul, betul. Nah ini bagus ini untuk pembuatan inspirasi jendela kayak ini. Bagus. Sana ruangan apa, Mas? Gimana? Sana ruangan apa sana? Sama sih Pak sebenarnya. Oh, sama. Juga. Hanya cuma kata satu sini aja. Jadi bosku, ini zaman Belanda ini untuk pesta-pesta, untuk dansa-dansa, joget-joget di sini. Niki kan gedung utama Mas El. Terus niki gedung tambahan, gitu. Nah niki gedung apa nih Mas? Nah, ini gedung C Pak. Gedung C. Yang utama kan L gedung A. Gedung A, tambahan gedung B. Ini yang C. Oh, nggih. Ini dulu digunakan orang Belanda hanya sebagai tempat percetakan karcis kereta api. Oh, gitu. Dulunya, tapi kalau sekarang ini isinya adalah museum pas gambar-gambar perbaikan gedung Lawang Sewu yang utama Pak. Mari. Sama di bagian dalam pun juga ada bahan-bahan material, contohnya semacam kayak apa? Genteng. Tegel ataupun ubin keramik sama batu bata itu di dalam sini ada. Oh, mungkin gitu. Mau melihat? Ke tempat percetakan karcis atau tiket itu se-Indonesia apa cuma Semarang? Ya, kalau untuk tempat percetakan tiket kereta apinya itu tetap di setiap kota pasti ada. Oh gitu. Jadi nggak hanya satu tempat aja. Satu tempat aja. Soalnya jauh gimana pengiriman. Oke, monggo, ayo bosku kita masuk. Jadi gedung ini dulunya untuk tempat percetakan tiket ini, kata Mas Fajar. Terus sekarang digunakan untuk museum apa foto-foto perbaikan gedung gedung Lawang Sewu yang utama. Dan untuk yang di sudut sebelah sana Bapak itu ada semacam genteng yang masih original. Zaman Belanda. Iya. Wah, saya sama gentengnya, tua gentengnya ini. ini kalau mau lihat gentengnya ini. Oh ini. Dan ini contoh gentengnya Bapak ya. Ini original ya? Ini yang masih original. Ini yang dipakai di gedung utama depan sana Bapak. Oh gitu. Bagian atasnya ada stempelnya. Van Eyck. Iya ada stempelnya. Terus yang kecil ini juga masih original Pak. Itu dipakainya di gedung yang kita masukin sekarang. Yang sudah diganti cuma satu Pak. Bumbungan atasnya. Oh yang atas ya? Iya. Oh okay. Dulu pakainya yang setengah lingkaran. Lingkaran. Sekarang pakainya segitiga. Coba Bapak bandingkan. Ini buatnya itu di luar negeri juga gentengnya? Import Pak. Import? Iya. Wah hebat. Ini bosku, saya sama gentengnya ini, tua gentengnya ini masih kokoh, masa saya nggak kokoh atau gimana? Namanya adalah bata berglasur. Bata berglasur. Berglasur? Iya. Oh, artinya? Jadi kalau orang-orang zaman dulu kan bilangnya bata berlubang gini Pak. Oke. Dan kalaupun berglasur, bagian depannya ini adalah lapisannya keramik Pak. Oh gitu. Contoh ya Pak. Ini contoh. Ini? Ya. Jadi ini batanya seperti ini, ada berkeramik, dalamnya berlubang-lubang. Ya, ada yang berlubang. Ini Mas, ada apa seperti alat ya, menyangkut kereta api ya. Jadi ini adalah tuas wesel Pak. Tuas wesel. Ya. Fungsinya? Yang berfungsi untuk memindahkan jalur kereta api ataupun rel kereta api. Bila kereta api berpapasan, tidak terjadi kecelakaan ataupun tabrakan. Jadi ini posisinya, kemudian tinggal ditarik. Ya. Oh jadi relnya geser gitu ke jalur yang satunya lagi. Benar. Nah gitu. Jadi kalau sudah geser, sudah balikin. Kembali lagi. Oh. Dan jadi ini pun masih original Pak.
Fajar. Ini pun dangu Mas, apa sebagai pemandu wisata di Lawang Sewu Semarang nih? Ya, alhamdulillah sih Pak, sudah lama. Sudah lama. Sudah lama. Soalnya untuk Gedung Lawang Sewu ini itu sebenarnya tempat main saya waktu kecil Pak. Oh, tempat main? Iya. Jadi rumah deket sini juga? Rumah di kampung belakang sini Pak. Makanya sampai paham bener ini. Di cilikane berarti ngono Mas. Dolanan iki dolanan apa Mas? Nah, apa kan kecil ini jatane mau apa? Sering main ning ngene ya. Apa di sini tempat terbuka? Ya, dulu sih kalau untuk waktu zaman dulu itu sebenarnya memang sudah terbuka. Tapi kalau untuk anak-anak kampung belakang kan mau main monggo lah silahkan. Oh gitu. Tapi kalau untuk orang yang mau masuk sini atau ya orang luar mau masuk ke Lawang Sewu, ya kita kurang tahu tujuannya mau apa, tetap harus ada izinnya. Harus soalnya ada izin. Dulu gedung ini pun juga ada yang jaga. Oh gitu. Ini anu nggih sebagai kantor juga nggih. Kantor napa? Perkeretapian nggih. Nggih. Pernah nggih? Nggih. Terakhir niku diagem kali Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan. Kan cuman depan aja. Atau gedung tambahan mawon. Oh, yang gedung baru. Cuma lantai bawah beberapa ruangan aja nih Pak. Jadi ini bosku nyaman banget. Satu, tiketnya murah. Yang kedua, sudah ada pemandunya, ya toh. Yang ketiga, foto-foto. Terus ada tempat souvenir-souvenir ya, penjualan souvenir juga di sini. Ini Mas, perbandingan ya. Apakah ada wisatawan dari mancanegara, dari luar negeri ini? Ya ada sih Pak. Ada. Kalau untuk pengunjung dari luar negeri pasti ada. Pasti ada gitu. Ya waktu dulu sih sebelum ada COVID seperti ini, rame lah. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah rame. Kadang sih ada kunjungan satu bus itu orang mancanegara semua. Mancanegara semua. Ya. Tapi kan tidak dipastikan dalam satu negara saja, pasti berbeda-beda. Kita nggak tahu guys. Penting wah wong luar kan. Bisa Inggris Mas kalau ada kan. Nah, kalau untuk ada pengunjung yang dari mancanegara, soalnya pemandu di Lawang Sewu ini itu sebenarnya sudah sertifikasi semua. Oh, sudah bersertifikasi ini bosku. Kita sudah bersertifikasi. Ada yang sebagian dimasukkan ke bahasa internasional dan juga yang bahasa nasional. Oh gitu. Jadi dua gitu. Iya, kita dibagi. Suka duka Mas? Kalau suka duka sih dukanya yang banyak. Loh kok bisa? Dukanya kok banyak gitu. Duka apa duku Mas? Ya kalau sukanya suka karena satu nambah teman baru, nambah wawasan baru. Kalau dukanya teman-teman yang lama sudah hilang semua. Habis ketemu kenalan, kenal saudara hilang. Ya hilangnya sih karena ya mungkin sudah berkeluarga lah. Oh gitu. Bukan karena hilang karena yang lain. Iya. Tapi kalau buat saya sendiri, disinilah saya merintis dari nol sampai sekarang, dan gedung ini pun tidak akan saya lupakan semasa hidup saya Pak. Hebat ini, hebat. Sebagai motivasi hebat ini. Suatu pekerjaan yang memotivasi. Iki loh perjuanganku, iki loh apa sandang panganku ya. Harus kita syukuri, harus kita nikmati. Nah, kita harus menjaga baik-baik ini sandang pangan ini. Bagus sekali motivasi ini. Aduh. Halo bosku, kalau kita mau berkunjung di Lawang Sewu Semarang ini, alangkah baiknya ya toh, kita menyewa, ibaratnya bukan nyewa tapi meminta tolong pada jasa guide ini. Biar apa? Biar kita tuh nggak keblinger kalau orang bahasa Jawa bilang itu. Satu, biar tahu sejarahnya itu apa atau Lawang Sewu ini, biar kita tuh nggak salah, jangan berandai-andai
Opo yo, ini mungkin itu salah. Tapi kalau kita meminta tolong jasa guide seperti Mas Fajar ini, kita akan tahu banyak sejarah Lawang Sewu Semarang ini. Kita akan ditunjukkan tempat, ruangan itu untuk apa, fungsinya apa, itu bagus sekali. Ya, biar kita tahulah. Nah, gini Mas Fajar. Kami dari tim dari pihak pengunjung ya, pihak pengunjung Lawang Sewu yang paling ganteng ini Mas. Saya berterima kasih. Nah, berterima kasih atas penyampaian dari Mas Fajar sendiri. Karena apa? Kita tahu fungsinya gedung-gedung itu apa, sejarahnya itu apa, kita tahu. Saya banyak terima kasih. Nah, sekarang saya kasih souvenir bingkisan kecil, tapi jangan dilihat bentuknya Mas, tapi dilihat ketulusan hati kita ini yang memberikan. Mau diterima. Terima kasih Bapak. Saya pun juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya di Gedung Lawang Sewu ini. Ya mudah-mudahan penyampaian yang saya sampaikan ke Bapak bisa bermanfaat bagi Bapak. Amin. Sama kru yang lainnya juga. Amin. Halo bosku, saiki awake dhewe wis tekan Tugu Muda Semarang. Tugu iki dibangun dienggo memperingati pemuda, Angkatan Pemuda Kereta Api Pertempuran 5 Hari Semarang. Nah, iki Tugu Muda iki. Salah satu ikon kota Semarang itu Tugu Muda sama Lawang Sewu sing sing dhewe kunjungi mau. Gedung-gedung iki kabeh merupakan saksi bisu. Gedung bangunan sing ra iso ngomong. Nah, dinggo apa perjuangan rakyat-rakyat Indonesia melawan penjajahan. Lawang Sewu, Rumah Sakit Dr. Karyadi, Gedung Perdamaian, Museum Mandala Bakti, karo siji bosku sing nggone Pasar Bulu. Apa? LP wanita ning ngarep Pasar Bulu. Iki LP paling kuno iki bosku. Iki saksi bisu, saksi sejarah perjuangan rakyat Indonesia di kemerdekaan iki.